Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah terkait permohonan gugatan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan ambang batas 25% perolehan suara partai atau gabungan partai sebelumnya atau 20% kursi DPRD inkonstitusional. MK kemudian memutuskan untuk syarat mengusung gubernur diatur dengan syarat ambang batas perolehan suara di pemilihan legislatif disesuaikan dengan jumlah penduduk termuat pada daftar pemilih tetap. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130 tambahan Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur. A. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Dalam putusan MK nomor 60/PUU 22/2024, Mahkamah Konstitusi mengubah syarat pilkada yang tadinya mensyaratkan syarat minimal jumlah kursi kini bisa mengusung calon kepala daerah dengan syarat ambang batas minimal perolehan suara pemilihan legislatif. Dengan putusan MK pasal 40 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pilkada menjadi provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Selain memberi tafsir syarat perolehan suara pileg untuk pencalonan kepala daerah, MK juga memutuskan permohonan gugatan mengenai syarat usia calon kepala daerah. MK menolak gugatan pemohon Anthony Lee dan Fahrul Rozi dan tetap berkeyakinan batas untuk menentukan usia minimum calon kepala daerah terhitung sejak penetapan calon kepala daerah, bukan sejak pelantikan. Putusan MK ini membalikan putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya memberi tafsir syarat usia calon kepala daerah sejak pelantikan calon terpilih. Pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang benderang, bak basuluh matahari, ini pepatah orang Minang ini, atau bahasa Jawanya ceto welo welo, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan pemaknaan, diulangi, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan aku, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto berterima kasih kepada MK yang ia nilai telah mendengarkan suara rakyat. Menurut Hasto, dengan putusan MK tersebut, tidak akan ada wacana calon tunggal di Pilgub Jakarta, karena PDIP bisa mengusung calon sendiri. Dalam Pileg 2024, PD Perjuangan mengantongi sekitar 14% suara, jauh di atas ambang batas 7,5% perolehan suara wilayah Jakarta yang diputuskan MK. Soal peluang PDIP mengusung Anies Baswedan, Hasto bilang, tunggu tanggal mainnya. Di daerah khusus ibu kota membuat calon tunggal itu nanti tidak dimungkinkan lagi, dan kami mengucapkan terima kasih suara rakyat didengarkan dan PD Perjuangan akan semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa ya mengajukan calon sendiri di Jakarta. Ya namanya peluang kan, setiap orang pemimpin yang mendapatkan apresiasi dari rakyat punya ruang
untuk dicalonkan, dan itulah yang akan dicermati oleh PDI Perjuangan. Tapi berarti PDI akan mengusulkan nama Pak Anies Baswedan untuk Cagup Jakarta, Mas Hasto. Tunggu tanggal mainnya. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyebut putusan MK yang mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah sehingga parpol bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD harus dihormati. Ridwan Kamil menyebut putusan ini akan menguntungkan rakyat sehingga memberikan banyak pilihan calon kepala daerah untuk menampung aspirasi warga. Ridwan Kamil menyebut tidak terbebani dengan putusan MK ini. Itu memang menjadi sebuah keputusan, tentu satu harus dihormati kan, karena kan Mahkamah Konstitusi adalah institusi negara yang mereview urusan perundang-undangan termasuk pilkada. Kalau itu bisa membuat lebih banyak lagi calon-calon pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, yang diuntungkan adalah warga. Ya. Karena kan warga akan disuguhi oleh adu gagasan. Makin banyak gagasan yang solutif untuk permasalahan wilayahnya kan makin bagus. Saya tidak masalah karena dengan banyak sedikit pun selama itu sesuai aturan tentunya harus dilakoni. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai keputusan MK yang mengubah syarat pilkada sehingga parpol bisa mengusung calon kepala daerah tanpa kursi tersebut merupakan putusan yang demokratis. Selain mendukung putusan tersebut, Mahfud juga percaya putusan ini dapat meminimalisasi kecurangan dalam pilkada 2024. Ya, menurut saya bagus, lebih demokratis. Dulu tahun 2018 saya sudah bicara itu di DPR ketika dengar pendapat ya masalah threshold yang tidak adil itu supaya disesuaikan lah. Menurut saya parpol itu disejajarkan dengan calon perorangan persyaratannya, dan ini yang dulu sudah pernah saya katakan karena itu tidak akan pernah menciptakan keadilan. Oleh sebab itu saya kira ini keputusan yang bagus dan KPU harus segera melaksanakan ini, dan ini terjadi di lebih dari 36 pilkada yang juga akan menghadapi masalah yang sama dengan Jakarta. Putusan MK yang mengubah syarat pencalonan kepala daerah dari awalnya mensyaratkan 25% perolehan suara partai atau gabungan partai atau 20% kursi DPRD menjadi ambang batas perolehan suara disesuaikan jumlah penduduk per wilayah, membuka jalan sejumlah calon kepala daerah yang terganjal aturan seperti Anies dan Ahok untuk maju. Kita akan bahas bersama dengan pakar hukum tata negara dan juga pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti. Selamat petang, Mbak Bivit. Selamat petang. Mbak, dengan adanya putusan MK ini, bagaimana dampaknya pada peta pilkada? Kapan ini bisa berlakunya? Ya, ini langsung berlaku. Jadi memang putusan MK itu berlaku untuk semuanya, langsung ya, erga omnes namanya, dan dia immediately langsung berlaku pada hari itu juga, kecuali dinyatakan berbeda dalam amar putusan. Nah, yang ini sudah kami cek semuanya, dalam putusan itu sudah dibaca, tidak ada pengecualian, jadi dia langsung berlaku. Seperti halnya dulu putusan 90 yang heboh, yang meloloskan Gibran konkretnya, itu juga langsung berlaku, ini juga sama. Jadi yang harus kita tunggu adalah berarti kan 27 Agustus itu mulai pendaftaran, masih ada waktu seminggu, jadi konstelasi akan sangat berubah. Dan saya kira ini bagus sekali, saya sangat mengapresiasi, kita semua harus mengapresiasi putusan yang progresif ini, karena artinya kita tidak disodori oleh para partai-partai politik itu calon-calon yang sebenarnya jauh dari bayangan kita dan sangat terbatas, dan ada juga yang fenomena kotak kosong juga naik begitu ya. Dengan adanya putusan ini pasti akan berubah. Saya kira tadi Pak Ridwan Kamil bilang tidak menjadi masalah, tapi sebenarnya saya yakin sekali kita tahu ya, banyak survei yang sudah juga menunjukkan kalau siapa lawan siapa sebenarnya cukup berat sekarang. Ya. Apabila partai-partai yang belum tergabung dalam Kim Plus itu benar-benar ingin memanfaatkan putusan ini. Tadi Anda singgung putusan yang progresif, ini di bagian mana saja menurut Anda putusan MK ini progresif? Iya, jadi putusan MK nomor 60 ini ya menyatakan kan bahwa untuk mencalonkan tadinya itu makanya Kim Plus itu bisa begitu
kuat ya dan sangat menutup jalan untuk calon-calon lain karena tinggi sekali persyaratan ambang batas pencalonannya, yaitu 20% kursi atau 25% akumulasi suara. Nah, sekarang prosentase itu diturunkan sesuai dengan proporsi jumlah penduduk. Jadi logika yang dipakai adalah sama dengan prosentase untuk calon perseorangan yang bukan partai politik. Nah, jadi dengan itu Jakarta misalnya karena kita DPT-nya daftar pemilih tetapnya 6 juta sampai 12 juta, kita itu 7,5% syarat minimumnya. Nah, dengan syarat yang serendah itu misalnya PDI Perjuangan yang belum bergabung di Kimplas tadi 14,01% ya jumlah perolehan suaranya sudah bisa mengajukan sendirian. Atau bahkan kalau lihat partai-partai lain, apalagi ada ayat 3-nya yang juga dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, pada intinya berarti bahkan jumlah suara yang didapat oleh partai politik yang tidak dapat kursi di DPRD itu juga bisa dihitung bersama dengan jumlah suara lain sampai dengan jumlah minimum 7,5% itu. Jadi nah, ini akan mengakomodir hak dari partai politik untuk mencalonkan kepala daerah. Bagaimana bisa diulang? Mengakomodir hak dari parpol untuk bisa mencalonkan kepala daerah karena saat ini terganjal ambang batas pada sebelumnya. Ya, jadi ini akan lebih banyak partai politik yang bisa berpartisipasi, nggak dikunci oleh partai politik yang dapat kursi di DPRD. Ya, jadi misalnya bayangkan yang kemarin berkompetisi dan dapat suara walaupun nggak dapat kursi, itu mereka bisa bergabung tuh. Misalnya Partai Buruh ya yang juga menjadi salah satu pemohon di sini, dia bisa saja bergabung dengan partai lain untuk mengakumulasi suaranya sampai dengan 7,5%. Nah, jadi dengan ini lebih fair menurut saya dan kita warga juga jadinya mudah-mudahan dapat pilihan-pilihan yang lebih banyak. Tidak terbatasi oleh orang-orang yang difilternya sedemikian rupa oleh partai-partai politik besar dalam koalisi Kimplas itu yang sebenarnya ya menutup kompetisi yang lebih sehat dalam politik. Tapi jadi jaminan ketika calon lebih banyak itu akan menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas dibandingkan calonnya sedikit. Ya, memang tidak ada jaminan, tapi kita jadi bisa punya pilihan yang lebih banyak. Dan kita jadi benar-benar bisa mengecek satu rekam jejaknya dari masing-masing calon seperti apa, kita bisa bandingkan, jadi kita punya perbandingan lah minimal. Mana yang lebih baik gitu. Kalau cuma satu suara, maksud saya satu kotak atau satu pasangan calon, kan kita tidak punya perbandingan, mau nggak mau kita milih dia, atau milih kotak kosong, atau milih kotak, kalau di Pilkada Jakarta ya, ada satu tuh, tapi bermasalah, karena ternyata KTP banyak orang disalahgunakan dan itu melanggar hukum misalnya. Kan kita juga tidak mau, tapi nggak ada pilihan lain. Nah, jadi kita bisa mengecek rekam jejak dengan lebih banyak faksi. Ini tanggal 27 Agustus sudah mulai pendaftaran, artinya KPU harus mengakomodir calon yang akan diusung oleh parpol berdasarkan putusan MK ini. Atau perlu ada aturan turunan terlebih dahulu? Biasanya karena ini akan ada teknisnya, perlu aturan turunan. Jadi misalnya begini, kalau kita bandingkan saja juga yang agak mepet itu putusan 90 ya yang Pilpres kemarin yang meloloskan Gibran itu keluar hanya 3 hari ya 16 terus 19-nya sudah mulai pendaftaran misalnya. Nah itu bisa langsung dikeluarkan peraturan KPU-nya. Nah yang sekarang ini juga harus segera dikeluarkan karena nanti ada teknisnya, misalnya teknis formulirnya gitu, itu kan teknis sekali. Nggak bisa lompat dari putusan MK terus tiba-tiba ada formulir gitu. Pasti formulir itu dimuat dalam bentuk peraturan KPU. Dan ini mau tidak mau KPU harus melaksanakan ini. Nggak ada pilihan lain, tidak ada tafsir lain juga. Ini yang jadi sorotan juga di Pilkada 2024 adalah banyaknya wacana kotak kosong. Artinya dengan aturan ini akan bisa diminimalisir soal kotak kosong di Pilkada kali ini, Mbak Bivit. Iya. Inilah nilai baiknya ya, progresivitasnya menurut saya di situ karena prosentasenya saja dilihat dari persentase dari 20% diturunkan jadi 7,5% untuk Jakarta ya, tapi lagi-lagi tergantung jumlah penduduk dari provinsi atau kabupaten itu. Nah jadinya tidak ada yang bisa dipaksa betul oleh suatu koalisi yang terlalu besar. Nah jadi saya tentu saja harapannya besar sekali. Partai-partai politik yang
mulai di-exclude dengan sengaja gitu ya. Kayaknya ini ada gerakan yang cukup sengaja nih di beberapa provinsi paling tidak yang saya lihat untuk meninggalkan partai-partai politik tertentu. Sekarang kalau bisa maju ya lebih baik maju saja, dengan begitu maka fenomena kota kosong mudah-mudahan akan jauh lebih menurun ketimbang terakhir itu 2020 tuh 25 kota kosong. 2018 16 kota kosong. Mudah-mudahan sekarang makin menurun. Mbak Bivit, ini yang juga disoroti soal putusan MK syarat usia calon kepala daerah. Dengan putusan ini artinya peluang Kaisang untuk maju di Pilgub tertutup. Ya, itu betul sekali, dan ini juga hari ini dapat berita baik sekali, saya senang, dua-duanya ini bagus. Jadi putusan ini pada dasarnya bilang bahwa sudah sangat jelas, tadi sampai dikutipkan ya, ada potongannya sebelum ini kita lihat, sampai dikutipkan peribahasa dari dua daerah, Sumatera Barat dan Jawa Tengah, dikatakan bahwa jelas sekali bahwa namanya, dan ini logis sebenarnya ya, yang namanya syarat usia pendaftaran ya harus pendaftaran. Jadi sebenarnya ini terang sekali, meminjam istilahnya yang tadi dibacakan oleh Prof. Saldi Isra, seharusnya putusan MA itu tidak memutus seperti yang kemarin ya, jadinya syarat usia 30 itu nanti pada saat pelantikan, dan peraturan KPU jadi dengan demikian melanggar tafsir dari Mahkamah Konstitusi itu, dan harusnya ya tentu saja harusnya dicabut dan disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 itu. Terima kasih dosen STI Jentera Bivitri Susanti telah memberikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.